Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Kamis tanggal 13 November. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Pertama kita akan cek dulu untuk kondisi indeks IHSG. Untuk hari ini IHSG nggak banyak pergerakan ya, cenderung di area sini-sini aja. Ditutup naik tapi nggak terlalu tinggi, 0,26% ke level 8.388. Untuk supportnya masih sama ya, untuk IHSG supportnya masih di 8.300. Selama nggak jebol aja masih bisa bertahan di atas itu, tren IHSG cenderung bullish. Jadi coba kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini tanggal 12 November untuk IHSG. Masih Bumi ya yang paling ramai hari ini, masih saham Bumi, dan asingnya itu keluar 194,9 M. Dan untuk saham Bumi hari ini ditutup minus ya, merah, walaupun tadi sempat naik dulu, mungkin dihakat dulu oleh market makernya, dan habis itu tapi turun ya. Itu disertai distribusi asing sebesar 134,9 M. Tapi di saham Bumi keluar, di BRPT masuk ini 56 M. Nanti kita akan cek juga ya untuk saham BRPT. Kemudian di INET juga hari ini masuk 41,6, lumayan tinggi. Kalau kita lihat secara keseluruhan, hari ini yang paling banyak diakumulasi oleh asing, Bank Mandiri 261 M, kemudian Bank BCA, Brand BBNI. Kalau kita perhatikan sih sebenarnya hari ini perbankan itu ya belum bisa dikatakan ramai ya, tapi asing masuk lumayan nih di Bank Mandiri, padahal nilai transaksinya cuma 600-an M, tapi netpay 261. Jadi diakumulasi oleh asing ya. Dan harga sahamnya naik untuk Bank Mandiri hari ini kalau nggak salah 1%-an. Kemudian di BBCA juga masuk 145 M. Dan ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini. Kemudian saham-saham yang paling banyak dijual ada Bumi, Goto, AMMN, Pins, Antam. Cuman untuk nilainya ini lebih banyak asing masuk. Jadi semoga aja tren IHSG masih bullish ya. Pantau aja besok ya, kalau misal volume IHSG bagus sih di awal market ya, khususnya untuk saham-saham utamanya ya, mudah-mudahan bisa hijau. Tapi kalau misal IHSG nggak terlalu rame ya, mungkin sideways dulu di area sini. Itu untuk kondisi indeks IHSG ya. Untuk support kuatnya masih di 8.300-an, selama nggak jebol aja mudah-mudahan aman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk kondisi market secara global, yang pertama ini kita akan cek dulu untuk Bitcoin ya. Untuk cryptocurrency sideways untuk harganya di level 105-an ya, di area sini-sini aja. Jadi tadi kemarin itu mencoba buat break di atas 106 ya, 106 ribuan, itu resistnya masih di level ini. Kemarin gagal breakout dan hari ini mencoba naik lagi. Kita lihat nanti pas pasar Amerika buka gimana, apakah bisa break di atas 106.500 ini atau enggak. Untuk resistnya masih di sini ya, dan untuk minggu ini indikatornya masih ya, ini inflasi Amerika. Pantau besok tanggal 13-14 November, berarti hari besok ya, kita lihat untuk indikator ekonominya gimana. Untuk Bitcoin sendiri kalau mau entry buat swing itu ya bagusnya tunggu momen ketika berada di area 100 ribuan, 100.200 itu area support ya kalau secara Fibonacci untuk Bitcoin. Kalau misal turun ke area support ini dan ada tanda-tanda pullback naik, nah itu disclaimer kalau mau buy. Kalau untuk swing nanti target price-nya di 106.500 ya, ini resistnya. Tapi perlu hati-hati ya, kalau misal sampai jebol di bawah 100.200-an ini ya, kalau kita lihat histori dari harga tertinggi sih sebenarnya ada potensi buat ke arah turun ya. Jadi kalau misal nggak bisa bertahan di
atas 100 ribuan ini ya mending misal yang udah kadung entry buat sebagian diantisipasi kalau nggak mau cut semuanya ya, tapi disclaimer loh ini. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan coba cek untuk harga emas pas video ini kita buat. Untuk harga emas masih mencoba ya masih di area sini-sini aja ya. 4.000 kemarin juga di 4.100-an sih untuk harga emas, jadi masih sideways dari kemarin. XAU USD. Ya dari kemarin itu nggak terlalu banyak volatilitas untuk harga emas ya, cenderung di area sini-sini aja. Dan bentar, ini kalau kita perhatikan kemarin bertahan di atas 4.100 dan hari ini sampai video ini kita buat sekitar jam setengah tujuan ya, mendekati jam tujuan untuk mendekati jam 8 ya ternyata ini kita buatnya. Itu untuk harga emas ya nggak jauh-jauh dari harga supportnya 4.100. Jadi kita lihat untuk malam ini, kalau malam ini bisa bertahan di atas 4.100, ya kemungkinan besok malam itu penentuannya apakah akan lanjut naik bullish ngejar 4.300-an lagi atau malah jebol support dan turun. Kalau misal jebol di bawah 4.100 dan sellernya itu cukup kuat, ya mending cari aman aja ya. Kalau udah ambil buy ya kira pasang hedging kalau nggak mau cut ya, kan ada karakter trader yang nggak mau cut loss ya, mending pasang hedging. Mungkin seperti itu untuk harga emas ya, masih pantau 4.100 US dollaran per ounce-nya. Untuk hari ini masih pantau level ini. Oke, itu untuk harga emas. Kita cek untuk nilai tukar rupiah. Pas video ini kita buat masih bertahan di area sini-sini aja, 16.600-an ya. 16.600-an, 16.900-an ya. Di level itu aja untuk harga nilai tukar rupiahnya. Dan untuk harga minyak nggak terlalu banyak pergerakan untuk beberapa hari terakhir ini. 60-an US dollar per barel untuk Brent, untuk WTI, dan 64-an 64,5 US dollar per barel untuk Brent ya. Jadi dari kemarin harganya di sini-sini aja untuk minyak ya. Oke, itu untuk kondisi market secara global. Untuk selanjutnya kita akan langsung cek saja saham yang pertama, yaitu perbankan dulu seperti biasa ya. Bank BCA hari ini asingnya masuk lagi ya, walaupun belum terlalu banyak tapi asingnya net buy dan harga sahamnya naik. Kalau secara teknikal kita perhatikan di sini BBCA mencoba buat break tapi masih belum berhasil ya untuk hari ini. Hari ini naik nguji 8.500, 8.500-an, 8.550 harga tertinggi hari ini, itu pasti resisten terdekatnya. Mencoba buat breakout tapi masih gagal ya. Jadi untuk besok masih pantau 8550 ini, apakah bisa break di atas itu atau enggak untuk Bank BCA. Kalau kita ikuti sih sebenarnya untuk asing itu cenderung akumulasi ya. Baru distribusi itu kemarin itu pun nggak sebanyak asing akumulasi. Jadi kalau hari ini asing masuk lagi, mudah-mudahan besok volume BBCA itu bagus. Jadi ada potensi break di atas 8550 dan ngejar 8.850 ya. Pantau ini aja. Kalau bisa break di atas 8550 dengan volume yang bagus, itu ada potensi untuk BBCA lanjut bullish ya. Apalagi kalau IHSG-nya juga masih aman ya, kemungkinan untuk saham BBCA ini bisa naik ke 8.800-an, bahkan break di atas itu bisa ke 9.200-an. Ya harusnya nggak sulit ya untuk saham BBCA bisa ke 8.000, 9.000, bahkan ke 10.000-an kalau kita lihat historinya untuk jangka yang panjang itu tren besarnya masih bullish. Jadi kalau terjadi koreksi untuk tahun ini kan lumayan dalam ya, tahun 2025 ini untuk koreksi BBCA dari harga tertingginya waktu itu di 10.000-an ke 7.000, itu cukup dalam untuk koreksi BBCA. Dan di harga 8.500-an ini sebenarnya udah ya
sedikit terlambat, tapi kalau mau entry untuk jangka panjang ya masih aman lah ya, yang penting belinya pakai uang dingin aja. Oke, itu untuk saham Bank BCA, yang penting sih pantau aja selama pendapatannya itu masih aman, ya masih positif, kalaupun turun nggak signifikan banget penurunannya ya kemungkinan tren besarnya masih bullish. Itu untuk saham BBCA secara teknikal berarti besok pantau 8 ini ya 8550 itu resist terdekatnya, semoga bisa breakout. Kalau kita lihat hari ini transaksinya Bank BCA asingnya netbuy sebesar 145 M, dan coba kita cek ya hari ini BBCA secara keseluruhan yang keluar juga ternyata asing ya, yang keluar paling banyak asing yaitu KZ 85M, JT 25M, cuman yang nampung juga asing, YU, RX, AK, CC, BK versi asing netbuy. Untuk lokalnya sendiri net sell dan didominasi broker-broker retail yang keluar ya. Kalau kita lihat ini XL, XTNI, CP, dan kalau kita lihat nilai transaksinya seperti ini, yaitu kemungkinan bagian besar retail hari ini keluar di Bank BCA ya. Mungkin taking profit karena gagal breakout ya, mudah-mudahan besok yang masih hold di saham BCA bisa break untuk sahamnya ngejar 8850. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank BRI ya. Hari ini Bank BRI, wah tadi sempat naik tapi turun lagi ini. Untuk Bank BRI ditutup naik tipis 0,26% ke level 3.900 ya. Tadi sempat mencoba break, bahkan sempat ke 3950, cuman sayangnya ditarik turun. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank BRI tanggal 12 bulan 11 ya. Tanggal 12 November untuk Bank BRI kita lihat nggak terlalu ramai, jadi cenderung sepi, mungkin karena itu harga sahamnya nggak jadi ditutup hijau banyak ya. Karena sepi hari ini Bank BRI, nilai transaksinya cuma 400-an M untuk saham sebesar BBRI. Dan net sell untuk aslinya cuma 2,3 M aja. Jadi mungkin hari ini karena sepi, jadi nggak terlalu menarik untuk pergerakan Bank BRI. Untuk besok lihat volumenya dulu ya. Tapi kalau takut terlambat, kalau volumenya kita cek ternyata udah banyak transaksinya ya, kemungkinan udah naik duluan sih. Jadi ya sebenarnya nggak di harga sekarang 3.900 itu nggak terlalu mahal ya. Jadi kalau belinya pakai uang dingin ya berani aja langsung di HK. Tinggal nanti kalau turun merah, yang penting tetap tenang dan nanti bisa malah itu kesempatan yang bagus buat dapat harga lagi di harga yang lebih rendah. Tapi disclaimer loh ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Nah, kalau ambil buy sekarang untuk jangka panjang aman lah, tapi kalau untuk trading atau scalping nunggu konfirmasi breakout atau koreksi mendekati support ya, tunggu di area-area situ. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik ya, disertai akumulasi asing yang lumayan setelah kemarin dijaga di area support ya. Jadi mungkin yang teman-teman kemarin ambil di area support 460 dan hari ini tadi taking profit ketika mendekati resist ya, lumayan. Profitnya lumayan kan. 2%-an lebih untuk saham seperti Bank Mandiri itu ya, kalau untuk trading segitu ya lumayan. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri tanggal 12. Siapa yang masuk untuk asingnya di Bank Mandiri hari ini? Ada ZB 185M, kemudian BK 116,8 M, AK 94 M. Untuk asingnya yang keluar ada DX, YU, RX, TC ya. Jadi secara keseluruhan hari ini lebih banyak asing masuk. Asingnya akumulasi, lokalnya distribualan, dan broker retail didominasi taking profit hari ini ya keluar. Ya untuk besok mudah-mudahan sih bisa break ya untuk minggu ini di atas 4.800, karena
udah cukup lama ini mencoba breakout dari tanggal 30 Oktober, ini sekarang udah 12 November, tapi belum bisa breakout ya. Kita lihat untuk minggu ini pantau 4.800, break di atas itu langsung ngejar 5.000-an untuk Bank Mandiri. Tapi kalau gagal breakout ya resikonya kalau turun lagi dan belum sempat taking profit ya floating profitnya berkurang kalau turun lagi. Supportnya masih di 4620 ya, ini support kuat, dan resisten tekannya di 4.800. Pantau aja 4.800 untuk besok tanggal 13 November. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ya. Goto kita lihat ya, kemarin naik cukup tinggi, hari ini turun 2,99%. Jadi tadi pagi open gap atas, jadi untuk Goto sempat naik lumayan juga, uji resistnya lagi di 70 tapi masih gagal breakout dan merah. Plus di 65 itu area supportnya ya. Jadi hari ini udah kadung entry di 65 ya, berharap aja besok langsung mantul naik. Tapi kalau jebol ya disclaimer, kalau mau diantisipasi ya nggak ada salahnya juga kalau emang tujuannya untuk trading. Kalau jebol itu support selanjutnya cukup dalam di 50-an lagi, 58, 59. Coba kita lihat gimana untuk transaksi Goto hari ini, apakah ramai seperti kemarin atau enggak. Hari ini ya lumayan ya, 400-an M, tapi aslinya distribusi 67 M. Goto siapa yang nampung hari ini turun ke area support, yang nampung paling banyak lokal. Lokalnya YP, SQ, AZ, XL, XI. Tapi kita lihat secara keseluruhan hari ini ternyata tanggal 12 untuk saham Goto cenderung distribusi, walaupun hitungannya untuk saham seperti Goto itu ya masih wajar ya, distribusinya nggak terlalu besar. Ya mungkin yang udah kadung entry kalau besok merah, kalau nggak mau di-cut atau diantisipasi ya jangan buru-buru buat average down lagi. Tunggu nanti break lagi di atas itu ya. Tapi resikonya kalau nggak break malah merah, apalagi misal malah tambah sepi transaksinya ya, kemungkinan bisa ke 50-an lagi. Jadi resikonya seperti itu ya. Lihat di awal market yang belum punya posisi, kalau langsung hijau volumenya bagus, disclaimer kalau buy. Nanti kalau buat trading swing target price-nya di 70, tapi kalau merah ya wait and see aja. Itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Wifi, ini juga udah lama ya nggak kita bahas. Untuk saham Wifi hari ini turun, ini udah mau melandai malah turun ya, 2 hari ini candlenya merah. Coba kita cari untuk area support resist tertekannya di harga berapa untuk saham Wifi. Kemarin tertinggi di sini ya, 4.100 4.190, dan untuk saham Wifi sendiri secara teknikal support tertekannya ada di 3.300 ya. Jadi kalau misal besok merah pantau 3.300, ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu disclaimer ya, kalau mau buy di area support semoga aja mantul naik. Tapi kalau jebol di bawah 3.300 ya sebenarnya nggak ada salahnya juga buat diantisipasi ya, daripada nahan floating loss semakin dalam. Kalau ke 3.080 ya mending diantisipasi aja, kalau nggak mau semuanya ya sebagian nggak masalah ya. Tapi disclaimer loh, kalau kita lihat di sini untuk transaksinya saham Wifi hari ini tanggal 12 November ya. Kalau kita lihat di distribusi XL 23M, yang nampung XA, AG. Untuk asingnya nampung loh hari ini di saham Wifi, ada CC, BK versi asing yang nampung. Untuk lokalnya sendiri ada XA yang nampung 15M. Kalau kita lihat untuk minggu ini dari hari Senin ya, untuk Wifi ini yang masuk paling banyak XA 31M, dan sampai hari ini XA-nya masih net buy paling banyak ya. Jadi mudah-mudahan harganya dijaga. Kalau besok merah
pantau area support, kemungkinan sih mudah-mudahan dijaga ya. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau buy momentum harga bagusnya ya di 3.300-an itu. Itu untuk saham Wifi. Selanjutnya kita akan cek saham Inet. Inet hari ini asing masuk dan harga sahamnya naik lumayan 7%-an. Secara teknikal berhasil breakout untuk hari ini di atas 438. Dan untuk target price-nya kira-kira ke harga berapa? Coba kita cari. Oh, kemarin belum kita update ya support resistnya. Jadi untuk resist terdekatnya itu di 472. Ya, ini kalau misal besok naik, pantau ini lagi. 472 bisa break di atas itu ngejar 550. Tapi kayaknya kalau mau sehatnya koreksi dulu ya. Soalnya 1, 2, 3, 4, 5 ini udah naik lumayan tinggi dalam beberapa hari belakangan ini. Trennya sih masih bullish ya. Dan bullishnya belum patah, pantau ini aja untuk besok. Kalau langsung agak beresiko sih, tapi disclaimer ya. Soalnya hari ini asing masuk lumayan, tadi kalau nggak salah 40-an M ya di saham Inet. Kita lihat siapa yang masuk. Hari ini tanggal 12, ada akumulasi oleh BK 34M. Kayaknya versi asing, jadi diakumulasi asing, lokalnya net sell. Ya mudah-mudahan besok bisa break ini, pantau aja 470 kalau mau trading scalping, disclaimer ya. Itu untuk saham Inet. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. CDIA hari ini nggak terlalu volatile ya, untuk harga sahamnya ditutup naik tipis 0,26%-an aja. Supportnya masih sama ya, masih di 1870 hari ini, kemarin itu masih dijaga di atas itu. Kalau mau buy, disclaimer ini di area support juga ya, lebih dekat ke support maksudnya. Siapa tuh besok naik kan, soalnya untuk hari ini juga salah satu sahamnya Pak PP naik lumayan tinggi. BRPT ya, hari ini naik lumayan tinggi, habis ini kita cek. Untuk CDIA, ya kalau besok naik, ya target price-nya untuk swing di 2030 masih di level ini untuk resistnya. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRPT, hari ini tanggal 12 November, kita perhatikan ada sedikit akumulasi dan yang keluar didominasi broker-broker retail, NI, XI, YP, YXL ya, dan yang masuk asingnya netbuy, CCAK versi asing netbuy, asingnya ada yang akumulasi, lokalnya pun juga ada yang akumulasi yaitu LG53. Jadi untuk saham kok BRPT, CDIA ya, BRPT, CDIA, sorry BRPT, habis ini kita cek. CDIA hari ini tanggal 12, yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh sih. Jadi untuk saham CDIA karena ini di area support, disclaimer kalau mau buy, antisipasinya kalau jebol di bawah 1870 tadi ya, 1870. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Tadi kita udah lihat sekilas untuk transaksinya ada akumulasi asing. Dan harga sahamnya naik 7%-an lebih. Untuk target price terdekatnya di 3940 untuk saham BRPT. Oh ya, ini kemarin ada yang request buat nambahin indikator volume. Terlalu banyak technical itu sebenarnya agak pusing ya. Tapi nggak apa-apa, kita tambah volume, mana volume? MACD, volume moving average itu rata-rata. Ini volume. BRPT ada volume besar itu di September, ini udah bulan November. Hari ini volumenya cukup bagus untuk saham BRPT ya, volume buy-nya. Dan kita lihat untuk besok apakah bisa nguji 3950 atau enggak. Semoga aja sih bisa naik dulu nguji level ini. Mungkin buat teman-teman yang mau sebagian taking profit ya bisa pantau 3940 kalau misal besok gagal breakout untuk BRPT. Ini resistnya dan supportnya kalau turun cukup dalam resikonya di 3580. Itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa.
Dewa hari ini koreksi turun ya 6% setelah kemarin gagal breakout, hari ini turun. Tapi ini secara tren itu masih bullish loh, dan kalau kita lihat kemarin naik cukup tinggi itu disertai volume yang cukup besar. Hari ini turunnya itu volumenya nggak sebesar yang kemarin. Mudah-mudahan turunnya hari ini itu koreksi ya untuk saham Dewa. Tinggal kalau besok masih merah, pantau 400 ini support terdekatnya. Kalau ada tanda-tanda pullback di area support, disclaimer ya kalau mau buy. Semoga bisa mantul naik dan lanjut bullish. Kalau naik, swing resistnya atau target price-nya cukup tinggi kalau bisa ke 470 lagi ya. Ya pantau aja 400 untuk besok hari Kamis, semoga nggak jebol. Kalau kita lihat di sini untuk Dewa, transaksi hari ini tanggal 12 Desember ya ada sedikit 1000 sini. YULG ya. Jadi mudah-mudahan hari ini ya koreksi wajar. Mungkin buat teman-teman yang mau buy besok pantau bid overnya ketika mendekati area support 400,398 area situ. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi hari ini ya tadi sempat hijau dulu di awal market, cuman turun ya habis itu. Kalau kita lihat siapa yang distribusi, apakah MG karena udah naik cukup tinggi. Bumi hari ini tanggal 12 secara keseluruhan ya MG-nya net sell 100M, jadi taking profit langsung ya. Cuan banyak ini untuk MB, soalnya kemarin floating profitnya lumayan ya, dan hari ini langsung taking profit 100,2M. Gak heran karena untuk tipikalnya MG ya seperti itu. Dan kalau kita lihat hari ini koreksinya itu hitungannya nggak terlalu dalam ya kalau kita bandingkan kenaikan kemarin, tapi distribusinya cukup banyak dan yang nabung itu didominasi broker-broker retail. Ya, jadi kalau misal besok merah, buat teman-teman yang masih floating profit itu nggak ada salahnya buat sebagian diamankan ya. Takutnya kalau merah turun itu resikonya cukup dalam. Support terdekatnya aja kalau secara Fibonacci ada di 168 ya, dari 192 ke 168 itu potensi kerugiannya lumayan loh, bisa 10%-an kan. Tapi kalau mau scalpingan ya lihat besok, kalau langsung merah jangan buru-buru buy ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini koreksi 1,51% ke 980. Ya, sideways atau konsolidasi sedikit di atas supportnya. Supportnya di 980 ya, di harga penutupan ini ternyata ya. Berarti untuk besok lihat aja di awal market, kalau merah wait and see, kalau hijau disclaimer kalau buy. Untuk saham BRMS hari ini tanggal 12 kita lihat malah didistribusi oleh AZ sama CC yang nampung AK XI. Untuk AK-nya asing, XI-nya lokal. Untuk besok ya lihat di awal market, mudah-mudahan dijaga harganya ya 980. Kalau mau buy disclaimer kalau besok hijau ya, tapi kalau merah hati-hati, apalagi kira-kira nggak ada yang cek harga ya cenderung bisa ke 480 dalam ya res supportnya. Oke, itu tuh sampai RMS. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.